Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi dimanapun Anda berada, saya mengucapkan selamat yang naik kelas. Yang belum berhasil naik kelas, ya diulangi kembali. Dan saya menghimbau untuk memutus mata rantai COVID-19, Anda tetap belajar di rumah, tetap menggunakan masker, serta sering cuci tangan, menggunakan sabun, atau menggunakan hand sanitizer. Baik, untuk pertemuan pertama tahun ajaran 2020-2021 khusus kelas 11. Materi yang pertama yaitu kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia. Kompetensi dasar kita yaitu memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang kedua, menyajikan contoh hasil penalaran tentang posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam bentuk peta, tabel, dan atau grafik. Jadi untuk kompetisi dasar ini akan kalian penuhi nilai pengetahuan, dan untuk kompetisi dasar 4.1 ini untuk memenuhi nilai keterampilan. Baik, selanjutnya yaitu materi A, luas dan batas teritorial. Kita perhatikan gambar di samping kiri dan gambar di samping kanan, tentu dua hal gambar yang berbeda. Yang satu aktivitas masyarakat di bidang pembuatan garam, dan yang di sisi lain di bidang bongkar muat barang di pelabuhan. Lalu tentu ada yang bertanya, apa hubungannya antara gambar yang ada di sebelah kiri dengan gambar yang ada di sebelah kanan? Jadi karena wilayah Indonesia merupakan wilayah yang memiliki garis pantai yang panjang serta laut yang luas, maka tentu akan mempengaruhi aktivitas masyarakat yang ada di Indonesia maupun negara-negara yang memiliki pantai. Terus selanjutnya, yang pertama, letak Indonesia, yaitu yang pertama letak secara astronomis. Letak secara astronomis yaitu letak suatu wilayah dilihat dari garis bujur dan garis lintang. Jadi garis bujur dan garis lintang. Di mana Indonesia memiliki garis bujur dan garis lintang, yaitu garis lintang utara yaitu 6 derajat berada di Pulau W. Ini Pulau W. Ujung kursor saya ini merupakan Pulau W, di mana Pulau W ini merupakan pulau yang masuk wilayah Provinsi Nangru Aceh Darussalam. Ini yang paling utara. Lalu Indonesia secara astronomis yang berada di paling selatan yaitu di 11 derajat lintang selatan. Di 11 derajat lintang selatan, tepatnya di Pulau Rote. Di mana Pulau Rote itu? Pulau Rote itu secara administrasi masuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Ini Pulau Rote-nya. Nah, ini posisi Pulau Rote ini merupakan pulau yang berada atau berhadapan langsung dengan negara tetangga yaitu Australia. Lalu Indonesia paling barat juga berada di Pulau W. Ini Pulau W tadi sudah saya tunjuk, ini Pulau W, yaitu berada pada garis 95 derajat bujur timur, yang tepatnya di Pulau W. Jadi tadi berada di paling utara juga berada di Pulau W, dan paling barat juga berada di Pulau W. Terus yang berikutnya, Indonesia paling timur yaitu tepatnya berada di Pulau Papua. Ini ada saudara kita di Papua, yaitu berada di garis 141 derajat bujur timur.
tepatnya di Pulau Papua, yaitu berada di Kabupaten Maroke. Ya, ini tampilan gambar yang lebih bagus, potongan gambar peta yang lebih bagus di Pulau Papua, yaitu tepatnya di Kabupaten Maroke. Terus yang berikutnya letak geografis. Letak geografis. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak posisi sebenarnya suatu wilayah di permukaan bumi. Jadi posisi sebenarnya suatu wilayah di permukaan bumi. Mana letak geografis Indonesia itu? Yaitu letak antara benua Asia dan benua Australia serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi Samudra Pasifik dan Samudra Hindia ini merupakan suatu jalur perdagangan internasional atau pelayaran internasional yang selalu melintasi wilayah Indonesia. Terus yang berikutnya letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari lingkungan geologi yang ada di sekitarnya. Mana lingkungan geologi yang ada di sekitarnya yang berada di wilayah Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia? Yaitu adanya dua lempeng benua yang besar. Dua lempeng benua yang besar, yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Di antara lempeng Indo-Australia, ini Indo-Australia lempeng yang berada di kursor saya ini, dengan lempeng Pasifik. Ini lempeng Pasifik yang berada di Samudra Pasifik sampai ke wilayah Amerika sana. Jadi itulah posisi geologis. Di samping itu Indonesia juga dilalui oleh jalur pegunungan dunia. Jalur pegunungan dunia yang membentang dari Mediterania sampai ke pegunungan Himalaya sampai ke Indonesia, yang berurutan dengan dari Aceh tadi sampai ke wilayah timur Indonesia dan sampai ke bagian utara Indonesia. Inilah yang merah-merah ini merupakan jalur pegunungan yang dari Mediterania sampai dengan jalur pegunungan Sirkum Pasifik yang ada di Amerika. Jadi berjejer. Lalu yang berikutnya dari ketiga letak posisi Indonesia, yaitu posisi secara astronomis, posisi secara geografis, dan posisi secara geologi, tentu akan memiliki dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Misalnya contoh, dampak letak astronomis Indonesia. 1. Memiliki 3 wilayah pembagian waktu. Jadi dengan adanya garis 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur itu tadi, maka Indonesia memiliki dampak yang pertama, memiliki 3 wilayah pembagian waktu, yaitu Indonesia Barat, Indonesia Timur, dan wilayah Indonesia Tengah. Lalu ada memiliki iklim tropis. Iklim tropis ini juga dipengaruhi oleh penguapan yang tinggi, terus serta intensitas hujan yang juga tinggi karena kita berada di daerah yang beriklim tropis. Lalu ada dampak letak geografis Indonesia, yaitu 1. Menjadi persimpangan lalu lintas perekonomian internasional. Nah, karena wilayahnya tadi merupakan wilayah yang dilalui oleh persilangan perhubungan internasional, maka Indonesia menjadi salah satu negara yang dilalui oleh negara-negara yang mengadakan perdagangan secara internasional. Lalu ada terjadinya pergantian musim. Ya, karena berada di secara geografisnya berada di wilayah yang lintangnya rendah, maka terjadi
pergantian. Lalu yang ketiga, menjadi daerah tujuan pelayaran internasional. Ya, tetap akan menjadi wilayah tujuan internasional karena kita memiliki pelabuhan yang memadai, terus memiliki pantai yang panjang, serta merupakan negara yang berbentuk kepulauan. Terus yang berikutnya, dampak letak geologi Indonesia. Jadi karena Indonesia dilalui oleh jalur pegunungan, terus mengakibatkan akan kaya akan barang tambang atau sumber daya alam, tanahnya subur, serta memiliki keanekaragaman hayati, misalnya flora dan fauna. Terus dengan berbagai macam dampak itu tadi, maka Indonesia juga memiliki dampak maritim. Dampak maritim, ini dampak maritim karena kita membicarakan laut tadi awal pertemuan kita. Dampak positif letak maritim Indonesia, adanya kegiatan di bidang pelayaran, perikanan, dan pelabuhan. Yang kedua, memiliki kekayaan laut yang beragam. Yang ketiga, memiliki ribuan pulau dan suku bangsa. Terus ada dampak negatifnya, yaitu adanya kegiatan pencurian sumber daya laut, sering terjadinya penyelundupan barang ilegal, sulitnya dilakukan pengawasan, dijadikan daerah persinggahan sindikat perdagangan manusia ataupun penyelundupan narkotika. Nah, itu dampak negatif karena luas wilayah Indonesia itu sangat luas serta memiliki garis pantai yang sulit pengawasannya karena membutuhkan sumber daya manusia serta biaya yang cukup banyak atau besar. Nah, kalau ada yang bertanya tentang dampak positif, dampak negatif ini atau keseluruhan materi, maka boleh Anda nanti memberikan di komentar atau bisa Anda memberikan melalui pertanyaan melalui WA dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya luas laut Indonesia. Jadi ini luas wilayah Indonesia. Yang pertama ada luas daratan, yang kedua adalah luas lautan. Jadi lebih luas lautan dibandingkan luas daratan yang ada di Indonesia. Maka potensi ekonomi Indonesia itu sebenarnya berada lebih banyak di lautan. Tapi sayang lautnya belum bisa dimaksimalkan di dalam proses penyerapan tenaga kerja. Karena kita ketahui jumlah luas lautnya itu sampai 3.257.483 km persegi dibandingkan dengan luas daratannya hanya 1.922.570 km persegi dan memiliki jumlah pulau. Kalau Puserta ABRI mengatakan ada 17.000 pulau lebih, sementara 8 itu jumlah pulaunya diberitakan 18.306 pulau. Ini potensi yang cukup luar biasa. Nah, dengan luas wilayah laut tersebut, maka di Indonesia ada pembagian laut. Pembagian laut yang pertama ada laut teritorial. Laut teritorial itu laut yang memiliki luas 12 mil diukur dari air laut ketika surut. Nah, ini diukur, misalnya diukur ketika air laut itu mengalami surut yang tinggi, maka diukur ketika air laut surut, maka berada pada 12 mil menuju ke lepas pantai. Sehingga di sana wilayah laut ini dijadikan laut teritorial. Mana laut teritorial itu? Yaitu kita ngambil contoh ini laut teritorial, laut yang berwarna biru. Nah, laut warna biru ini merupakan laut bagian dalam dari wilayah Indonesia. Maka ini disebut dengan laut teritorial.
yang memiliki kekuasaan penuh wilayah negara pantai seperti yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi yang biru-biru ini merupakan wilayah laut teritorial. Jadi semua kapal baik keluar masuknya harus minta izin kepada Indonesia ketika masuk ke wilayah teritorial atau sering disebut wilayah laut Nusantara. Terus yang berikutnya laut yang zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif yaitu wilayah yang memiliki luas atau lebar 200 mil dari landas benua. Terus hak eksklusif ekonomi negara pantai. Terus yang ketiga, tidak ada hak politis. Yang dimaksud dengan hak eksklusif ekonomi negara pantai artinya semua negara yang memiliki zona ekonomi eksklusif ini yang diukur dari 12 mil menuju ke luar ke wilayah terluar dari suatu negara pantai yang jaraknya 200 mil memiliki hak ekonomi eksklusif karena bisa mengeksplorasi, mengeksploitasi atau memanfaatkan seluruh isi yang terkandung di dalam wilayah zona ekonomi eksklusif, baik pengeboran minyaknya, pengambilan ikannya, penanaman kabelnya, dan sebagainya. Jadi berhak. Tidak ada hak politis, artinya semua kegiatan yang berhubungan dengan pelayaran tidak perlu meminta izin kepada negara yang memiliki zona ekonomi eksklusif, kecuali suatu kapal melakukan lego jangkar atau mengadakan suatu eksploitasi maupun eksplorasi yang ada di laut, maka perlu meminta izin kepada negara pantai. Yang sementara 200 mil keluar ke lepas pantai luas, yaitu merupakan suatu pantai yang diatur oleh otoritas internasional, artinya melalui konsensus atau kesepakatan dunia internasional bagaimana mengatur baik kekayaan alam yang ada di dalamnya maupun kegiatan-kegiatan yang lain yang ada di atasnya. Terus yang berikutnya, batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia ada yang negara yang berbatasan pantai serta ada yang berbatasan daratan. Negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia yang ada dari barat yaitu India, ada Thailand, ada Malaysia, ada Singapura, ada Vietnam, ada Filipina, ada Palau, ada Papua Nugini, ada Timur Leste, dan ada Australia. Pertanyaannya, manakah negara-negara yang memiliki perbatasan darat dengan Indonesia? Ada negara yang memiliki perbatasan darat dengan Indonesia adalah 1 Malaysia, 2 Papua Nugini, 3 Timur Leste. Terus ada negara yang memiliki perbatasan laut saja, yaitu ada India, ada Thailand, ada Singapura, ada Vietnam, ada Filipina, ada Palau, dan ada Australia. Jadi inilah negara-negara yang memiliki perbatasan dengan Indonesia, baik perbatasan darat maupun perbatasan laut yang membentang dari wilayah barat sampai ke wilayah timur. Jadi nanti setelah materi pelajaran ini saya memberikan tugas untuk memilah-milahkan negara-negara yang berbatasan baik darat maupun berbatasan laut. Saya ulangi, yang berbatasan laut dengan Indonesia, 1 dari barat yaitu India, 2 Thailand, 3 Singapura, 4
Vietnam, 5 Filipina, 6 Palau, 7 Australia. Yang berbatasan laut dan darat juga dengan Indonesia ada Filipina. Ada Malaysia. Maaf tadi bukan Filipina, tapi Malaysia. Ada Papua Nugini, ada Timor Leste. Jadi Anda bisa memilah-milah mana yang berbatasan darat dan mana berbatasan laut. Nah, itulah materi pelajaran kita pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan sebelum saya akhiri, kalau ada yang memberikan pertanyaan, silakan Anda tuliskan di komentar. Tetapi apabila saya memberikan tugas, jangan Anda menulis di kolom komentar, tapi di tempat yang sudah saya berikan atau tempat yang sudah saya sediakan. Jangan Anda menulis jawaban di kolom komentar, tapi tetap pada tempat yang sudah saya tentukan. Yang berikutnya, jangan lupa mengisi absen. Apabila saya ingatkan, apabila Anda sudah mengerjakan atau mengisi absen, jangan lupa Anda klik serahkan pada pojok kanan atas HP Anda, atau Anda kirim, ada tulisan kirim, atau Anda submitkan agar tugas Anda bisa dikoreksi dan memiliki nilai. Serta jangan lupa di like kalau Anda mengikuti dari YouTube, atau subscribe, atau kalian sharing atau share agar Anda mendapatkan notifikasi pada pelajaran berikutnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.